Halo teman-teman semuanya dan juga selamat pagi Pak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview apa saja yang sih fitur-fitur, komponen dan juga bagian-bagian yang berada pada laptop saya ini. Apa laptop tersebut? Mari kita lihat. Oke, jadi laptop saya yaitu adalah Axio Hype 7 AMD X8. Nah, ini dia. Apapun yang saya kerjakan, laptop ini sangat mampu untuk mengatasi segalanya. Kemudian kita akan lanjut kepada fitur-fiturnya. Fitur-fitur apa saja sih yang ada di dalam laptop ini? Dalam laptop Axio AMD X7 X8 ini, mari kita lihat sama-sama. Nah, jadi pada bagian pertama ini saya akan mereview bagian depan atau bagian layar. Di layar 14 inci yang dimana sudah dibantu dengan AMD Radeon grafik dengan 680M. Kemudian saya akan menjelaskan bagian atasnya, yaitu adalah bagian layar atau kamera. Nah, di kamera ini dia sudah menggunakan 2 megapiksel kamera yang di sini nih kameranya. Dia sudah menggunakan 2 megapiksel. Nah, ini. Kemudian di sini bagusnya adalah dia punya fitur verifikasi privasi, di mana kita bisa buka dan tutup layarnya. Nah, seperti ini. Nah, yaitu menggunakan 2 megapiksel layar kameranya. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian bawahnya. Nah, saya akan menjelaskan bagian keyboardnya. Keyboardnya itu menggunakan keyboard backlit, dimana sangat ngetik itu sangat nyaman. Di sini adalah tombol powernya. Di sini tombol nyala dan matinya. Di sini terdapat seperti Intel Core, dimana laptop ini tidak menggunakan Intel Core tapi menggunakan Ryzen 7 AMD X8. Yang dimana fitur ini sangat berguna kapanpun dan dimanapun kita akan membuat suatu program, kita membuat suatu game, membuat main game, buat video, apapun itu, laptop ini sangat berguna pada spesifikasi RAM dan juga chipset yang dia gunakan. Nah, ini beberapa bentuknya. Dia sudah menggunakan Ryzen 7 6800H, kemudian dia sudah menggunakan AMD Radeon 6800M yang dimana ini merupakan layar grafik. Nah, ini sudah dibantu oleh AMD Radeon. Kemudian di sini adalah display layar, dia sudah menggunakan 14 inci. Kemudian di bawahnya adalah RAM-nya. Ini RAM-nya. Dia sudah menggunakan dual slot. Ini pada keyboard dia sudah menggunakan backlit. Keyboard bertipe backlit. Di sini juga sudah dilengkapi USB Type C yang dimana full feature. Di sini adalah mousepad-nya. Dimana mousepad ini kita gunakan di dalam tangan, gunakan di tangan. Kita lanjut. Oke, jadi saya akan menjelaskan di bagian kiri laptop ini yang dimana di sini ada terdapat 4 colokan. Yang pertama itu adalah colokan cas yang dimana berada pada bagian ujung. Ini merupakan colokan cas yang dimana dia sudah menggunakan 2 ke USB 3.2 Gen 1 Type C full function. Nah, di sini juga dia sudah menggunakan Type C full function yang dimana ini merupakan kabel data untuk memasukkan data ataupun bisa menggunakan colokan kabel data untuk memasukkan file ataupun itu. Yang dimana saya support menggunakan delivery dan display output dari laptop Axio. Kemudian di sebelahnya itu terdapat colokan HDMI 1.4 yang dimana di sini merupakan kabel HDMI. Kemudian di sebelahnya itu menggunakan USB 3.0 Type A di sini.
Nah, ini 3.0 Type A, USB-nya, kabel USB. Kemudian kita akan lanjut pada bagian sebelahnya. Oh ya, di sini terdapat lampu yang menandakan cas atau lowbat. Nah, di sini pada sebelah kanan laptop ini dia menggunakan USB 2.0, yang dimana ini 2.0, USB 2.0. Kemudian di sebelahnya itu adalah, oh ya, di sini USB juga 3.0. Oh ya, kebalik. Di sini 3.0, di sini 2.0. Kemudian di sini adalah colokan audio jack combo 3.5 mm. Kemudian di sebelahnya itu adalah Kingston lock slot. Layar laptop ini ya, dia sudah sangat halus lah. Bagian luarnya ini logonya, logo Axio, bukan mesin-mesin dari laptop tersebut, dari laptop saya. Di sini adalah mesin-mesinnya. Di sini ya, ini speakernya, dia terdapat dual speaker dari kiri kanan. Tanpa headset pun suaranya ini sudah jelas. Axio 7 AMD X8. Nah, untuk yang lebih suka kepada game atau programan atau maupun buat video ya, laptop ini sudah sangat baik. Oke, pertama-tama kita akan membuka disk, lalu kita buka CMD. Nah, sudah itu kita ketik sistem info. Nah, jadi yang pertama itu ada hostname. Jadi hostname itu nama saya. Kemudian US name-nya itu sudah menggunakan Microsoft Windows 11 Pro. Jadi sudah diupdate menjadi 11 Pro. Kemudian US versionnya itu adalah 10.0.26200 dan build-nya 26.200 juga. Kemudian US manufacturer-nya itu menggunakan Microsoft Corporation. Kemudian US configuration-nya menggunakan standalone workstation. Kemudian US build type menggunakan multiprocessor free, dan juga register owner yaitu adalah MyBook Hype AMD, yaitu dimana dia tergantung dalam suatu AMD Ryzen yang dimana bertipe Hype. Kemudian Extreme recognition-nya tidak ada. Kemudian produknya ID-nya itu 00355 60695 84094 AAOEM. Original installer date-nya yaitu pada tanggal 17 bulan 7 2025. Kemudian saatnya sistem bootnya dimulai yaitu tanggal 21 bulan 10 2025. Sistem manufacturer-nya itu adalah Axio, yang dimana ini merupakan merek dari laptop saya. Kemudian itu sistem modelnya atau tipenya yaitu Hype 7 AMD X8. Kemudian sistem type-nya itu menggunakan X64 per basic PC. Prosesornya menggunakan satu prosesor S installed. Kemudian dia menggunakan AMD Family 25 model 68 stepping 1 authentic AMD per 2508 MHz. Menggunakan American BIOS, versinya menggunakan American Megatrend International. Kemudian Windows directory-nya menggunakan C, sistem directory-nya menggunakan C Windows. Kemudian boot device-nya menggunakan device hard disk volume 2. Sistem lokalnya yaitu berasal dari US, English, United States. Kemudian input lokalnya begitu pun juga. Time zone-nya itu dari Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Total physical memorinya itu adalah 14.078 MB. Kemudian available physical memorinya itu adalah 6.709 MB. Kemudian
Virtual memory atau max size-nya adalah 16.000, 38, 2000 MB. Kemudian virtual memory available-nya adalah 5168 MB. Virtual memorinya kali ini yang ingin saya gunakan adalah 11.214 MB. Page filenya, location-nya itu adalah C page file SES. Domainnya menggunakan workgroup. Logon servernya adalah nama saya sendiri. Hotfix-nya itu 5 hotfix. Dan ini beberapa yang saya terinstall dalam laptop saya. Kemudian ini adalah network card atau sistem jaringannya. Untuk menggunakan Tunix installed MediaTek Wi-Fi N/6E wireless LAN card. Connection name-nya Wi-Fi, DHCP enable yes, DHCP-nya servernya, dan ini IP address-nya dari 1 sampai 4. Yang kedua itu adalah VirtualBox, host only-nya internet adapter, connection name-nya itu internet, DHCP-nya enable no. Kemudian ini adalah IP address dari VirtualBox. Kemudian di bawahnya adalah virtualization basic security atau bagian pengaman. Yang pertama itu status running-nya, require security property-nya tidak ada, dan juga availability property-nya itu semua tercantum bagian bawah, di mana itu adalah base virtualization support, secure boot, DMA protection, UEFI code read only, SMM security mitigation, SAT 1.0, mode based execution control. Ini adalah merupakan bagian security property. Kemudian di bawahnya ada server configured, hypervisor, enforced code integrity. Kemudian di bawahnya service running, hypervisor, enforced code integrity. Kemudian EPP control of business policy itu enforced. Di bawahnya EP control for business user mode policy off, security feature enable, itu yang di bawah. Hype-V procurement, high version of pin detected feature required for Hype-V will not. Okay. Menuju pada bagian spesifikasi lain dari laptop saya, yang dimana kita melalui situs resmi Axio. Kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik Axio. Nah, inilah situsnya. Kita masuk dalam. Bisa dibilang mereknya ini masih baru. Kemudian kita cari nama laptop saya, ya. Nama laptop saya adalah Hype 7 AMD X8. Nah, ini sudah ada. Kita search deskripsi mengenai laptop ini, Hype 7 AMD X8. Itu Axio Hype 7 AMD X8 menawarkan powerful untuk gaming ringan dan multitasking, yang dimana ini laptop ini juga kuat dalam segi game maupun ngedit ataupun melakukan suatu program. Visual tajam dengan akurasi tinggi serta kecepatan akses data optimal untuk pengalaman komputasi yang lebih responsif. Kemudian Axio resmi meluncurkan laptop terbaru yaitu Hype 7 AMD X8, performa tangguh untuk kerja. Kemudian di bawahnya Axio hadirkan 7 laptop dengan performa maksimal untuk kita buka satu-satunya. Nah, ini beberapa deskripsi peluncuran Hype 7 AMD X8, di mana laptop ini yang saya gunakan saat ini. Yang pertama itu keunggulannya, yang pertama Axio itu membawa sejumlah peningkatan membuatnya unggul dibandingkan seri sebelumnya, yang dimana Hype 7 ini ada seri ke bawahnya, yaitu ada seri 5, Hype 75 dengan Hype 73 serta yang Hype 71. Kemudian ini beberapa poin utamanya. Yang pertama adalah performa CPU dan GPU tertinggi di seri Hype-nya, dimana ini merupakan seri tertinggi dalam Hype 7 atau dalam laptop Axio Hype yang bertipe Hype. Hype 7 AMD X8 hadir dengan prosesor AMD Ryzen TM7 6800H yang powerful, memberikan kinerja CPU dan GPU terbaik di seri Hype. Laptop ini mampu menangani multitasking berat, rendering video, desain 3D, dan gaming casual dengan lancar, yang seperti saya ceritakan tadi, yang dimana laptop ini sangat kuat dalam segi game maupun dalam ngedit maupun melakukan suatu program. Kemudian laptop terakhir ini Axio memiliki kecepatan tinggi untuk tugas yang berat, yang dimana itu seperti programan atau download aplikasi lain.
Berkat AMD Radeon 6800M, GPU-nya tangguh untuk editing video dan desain grafis. Dengan GPU ini, H7 AMD X8 menjadi laptop dengan performa stabil untuk game kasual dan multitasking. Kemudian, yang kedua itu adalah mudah untuk upgrade RAM dan storage. Yaitu H7 AMD memberikan kemudahan bagi pengguna yang ingin meningkatkan kapasitas RAM dan penyimpanan, di mana laptop ini sangat mudah untuk kita mengupgrade RAM-nya atau storage-nya. Jika kita ingin menambahkan penyimpanannya, kita bisa dengan mudah menambahkan penyimpanannya. Kemudian yang ketiga, desain premium yang ringan untuk mobilitas tinggi, di mana H7 AMD X8 hadir dengan desain premium, memiliki bobot ringannya adalah 1,3 kg, sehingga nyaman dibawa kemana saja. Laptop ini cocok juga bagi para mahasiswa, pekerja profesional, dan content creator yang sering berpindah tempat. Berbahan dasar aluminium alloy, H7 AMD X8 tahan terhadap tekanan, benturan ringan, goresan, dan menjaga suhu laptop tetap stabil. Yang keempat adalah fitur produktif yang mendukung kinerja optimal. H7 AMD X8 tidak hanya mengandalkan spesifikasi tinggi, tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur meningkatkan produktivitas pengguna. Yang pertama adalah 1800 degree high grade. Kemudian ini menggunakan keyboard backlit keyboard. Keyboardnya ini menggunakan backlit. Kemudian Type-C-nya full function, ya dimana ini merupakan bagian untuk memberikan data yang sekarang semakin modern yang menggunakan Type-C. Yang kelima adalah perlindungan maksimal yang serta dynamic protection AMD. Perlindungan. Nah, ini dia laptop saya. Kali ini sudah sold out karena memang laptop ini sangat bagus untuk dimanapun dan kapanpun kita akan melakukan suatu program atau mengerjakan tugas apapun, baik itu tugas kerja, kantor, apapun yang lainnya. Karena memang ini sudah dilengkapi AMD Ryzen TN7 6800H dengan 8 core 16 threads. Kemudian AMD graphics-nya AMD Radeon 6800M. Dan di layarnya ini menggunakan 14 inci FHD tambah IPS, itu 1920 x 1260 Hz. Ini memorinya 16 GB atau RAM-nya 16. Kemudian ini memorinya 5012 GB. SSD Gen 4. Kemudian inilah AMD Ryzen TM7 6800H. Ya, ini efficient meets power and performance. Ideal untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan tanpa lag, cocok untuk pekerja profesional dan hiburan. Nah, inilah di mana AMD Ryzen ini merupakan dia lebih mengutamakan bagian gaming maupun pekerjaan dibanding dengan Intel Core. Kalau Ryzen itu lebih tertuju pada ngedit, program, dan juga hal-hal lain maupun aplikasi-aplikasi yang berat. Di Radeon Graphic 6800M menghadirkan performa grafis dengan visual tajam, rendering cepat, efisien tinggi, dan multitasking tanpa hambatan. Nah, ini adalah sarapan grafiknya, menampilkan warna yang lebih hidup dan visual lebih halus. Kemudian smooth gaming performance, pendukung pengalaman gaming dengan frame rate stabil dan responsiveness tinggi. High power efficient for maximum mobility, memungkinkan pengguna laptop lebih lama untuk pekerjaan, hiburan, dan multitasking sehari-hari. Merupakan layar yang menggunakan layar 14 inci. Ya, resolusinya, IPS screen-nya, dan 14. Ya, ini adalah 14 inci dari laptop ini bisa digunakan seperti tablet, dimana bisa layarnya itu sampai ke belakang, dimana sampai rapat. Itulah kelebihan salah satu dari laptop ini. Kemudian back keyboardnya menggunakan backlit dengan warna yang cerah. Bentuknya ini sama persis. Nah, ini bagian kirinya menggunakan full dengan menggunakan charging, di mana menggunakan Type-C. Sekarang laptop ini sudah banyak menggunakan Type-C. Salah satunya adalah laptop Axio ini.
full function port, satu port yang berbagai fungsi charging dan data transfer. Nah, inilah perlindungannya. Jika ada apa-apa atau apa, kita bisa lebih aman karena Axio ini sudah menggunakan DMAC protection 3 kali ekstra. Jadi laptop ini banyak di segi keunggulannya. Nah, ini sistem operasinya yang tadi. Sistem operasinya yaitu Windows 11. Sekarang sudah upgrade. Prosesornya itu AMD Ryzen 7 6500 MHz. Grafisnya menggunakan AMD Radeon. Tampilannya atau layarnya menggunakan 14 inci. Memorinya adalah 16 GB. Dalam kurun bisa di-upgrade lagi. Penyimpanannya yaitu 512 GB. Nah, port iOS atau 2 kali USB ini adalah bagian-bagian kiri kanan dari laptop ini, di mana ini yang digunakan untuk mencolok atau melakukan penambahan memori atau memindahkan suatu file. Nah, inilah, ataupun cas. Nah, kemudian kepada kita drivernya, Axio drivernya support. Ini bagian-bagian modelnya itu berada pada bagian laptopnya bagian bawah, itu di bagian cup di bagian bawahnya. Jadi mana ini ada modelnya, bagian ini bagian modelnya. Ini sebagai contoh ya, contohnya ini juga serial numbernya. Ya, di sini kita bisa tahu kalau ini Axio-nya ori atau tidak. Ini ada modelnya di sini, kita bisa cari bagian sininya. Ini menandakan kalau ada bagiannya, ini menandakan laptop ini ori ya. Mengenai laptop ini, jadi laptop ini memang sangat unggul dari berbagai tipe. Kekurangannya itu pada bagian baterai. Jadi kadang baterainya itu lebih cepat habis dibanding laptop-laptop pada lainnya yang masih kuat. Jadi kekurangannya itu pada baterai saja. Nah, inilah berikut deskripsi lain lagi yang tadi, seperti yang tadi Axio ini. Oke, jadi itulah beberapa dari spesifikasi dari laptop saya, yang dimana memang laptop ini saya beli untuk kebutuhan programan dan juga ngedit ya. Untuk saya butuh kebutuhan untuk masa yang akan datang juga, ini laptop ini masih bisa buat untuk beberapa tahun ke depan. Oke, jadi sekian dari beberapa penjelasan software dan juga isi dari spesifikasi dari laptop ini, Pak. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya minta maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua, dan juga Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum dan shalom. Dadah.